Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Kapten Luo Peng, seorang mantan pasukan khusus yang sekarang beralih profesi menjadi kapten pasukan keamanan swasta. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah kilang minyak milik Tiongkok yang terletak di sebuah gurun di negara Iran. Kilang minyak tersebut bernama Unicop Oil. Sesampainya di sana, Luo Peng disambut oleh petinggi Unicop yang bernama Profesor Cheng. Profesor langsung menjelaskan masalah yang sedang terjadi. Dalam 2 minggu terakhir, kilang minyak tersebut diserang oleh kelompok orang bersenjata yang tak dikenal. Untung saja sejauh ini tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, Unicop lantas menyewa jasa pasukan Luo Peng untuk mengevakuasi para pekerja ke zona aman atau zona hijau sebanyak 498 orang. Di keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan Chris yang juga seorang mantan pasukan khusus. Kemudian ia didatangi oleh kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Henry, yang kebetulan adalah saudara kandung Chris. Henry datang untuk menyerahkan bagian Chris atas keterlibatannya dalam misi sebelum ini. I'm gonna take the edge off. Okay, you'll haunt me long after I'm dead. Full disclosure, there's a lot going on. Selain datang menyerahkan uang itu, Henry juga berniat mengajak Chris bergabung dalam satu misi terakhir dengan bayaran 5 kali lipat, yaitu misi menyergap rombongan bis yang akan menuju ke zona hijau. Tetapi Chris tidak tertarik, apalagi misi tersebut terbilang sulit karena harus melewati zona merah alias jalan kematian. Bahkan Chris memperingatkan Henry untuk tak menerima tawaran misi itu jika ia masih sayang dengan nyawanya. Couldn't use more money to fix being extracted on the highway. Most dangerous road in the country. I was low. Setelah itu Chris kembali ke pemukiman miskin tempat ia menetap. Chris menggunakan uang rampokan itu untuk membiayai kebutuhan anak yatim piatu korban perang yang ia tampung di pemukiman tersebut. Tak lama kemudian, Chris dikunjungi oleh seorang teknisi bernama Owen. Owen datang untuk memeriksa pipa air yang mengalami kerusakan akibat pengeboran minyak yang dilakukan oleh perusahaan Unicop yang beroperasi tak jauh dari kawasan tersebut. Dampak dari pengeboran itu, para warga di pemukiman ini tak lagi memiliki akses air bersih. Buckets and charcoal, so we bring them. Go talk to you more desperate. Owen yang kebetulan teknisi yang bekerja di perusahaan Unicop mengatakan kalau ia mungkin bisa menyogok petinggi di perusahaan tersebut supaya akses air di pemukiman ini bisa kembali berfungsi. Tetapi uang yang dibutuhkan untuk menyogok petinggi Unicop tidaklah sedikit. Warga setidaknya harus menggelontorkan uang sebanyak $100.000. Chris yang memang sudah menganggap warga di pemukiman ini sebagai keluarganya sendiri, mengatakan kalau ia akan mengusahakan uang itu. Tidak punya pilihan lain, Chris pun terpaksa menerima tawaran dari kelompok Henry. Beralih ke Luo Peng, ia dan pasukannya berencana akan berangkat melewati zona merah alias jalan kematian, karena jaraknya yang lumayan dekat, hanya sekitar 8 jam perjalanan saja. Disebut jalan kematian karena menjadi sarang para penjahat seperti pemberontak dan perampok. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun mulai berangkat. Ternyata salah satu pekerja Unicop adalah putri Kapten Luo Peng. Ia bernama Mei. Tampak hubungan mereka berdua tak begitu baik, karena sejak kecil Mei sering ditinggal tugas oleh ayahnya yang seorang pasukan elit khusus. Singkat cerita, mereka mulai memasuki jalan kematian. Terlihat banyak sekali mobil di mana pengendaranya tewas secara mengenaskan ketika melewati jalan ini. Tak ada satupun dari mereka yang selamat.
Kapten meminta semua anak buahnya yang bersenjata lengkap untuk berwaspada dengan memperhatikan sisi kiri dan kanan jalan tersebut. Kapten Luo Peng menyadari ada ranjau bom di tengah jalan. Beruntung mereka berhasil melewatinya. Mei tampak kasihan melihat anak kecil meminta sedekah di tengah jalan. Tetapi Kapten memperingatkan Mei kalau itu semua hanyalah jebakan. Kapten mengatakan kepada Mei agar tak perlu khawatir, karena ada dia yang melindungi anaknya itu. Tetapi Mei malah menanggapinya dengan ketus. Ia masih menyalahkan Kapten Luo Peng atas kematian ibunya. Kali ini mereka menghadapi badai asap yang membuat pandangan mereka terganggu termasuk sinyal radio. Lalu tiba-tiba truk mereka dikejar oleh sekelompok pria bertopeng yang pada akhirnya berhasil mencegat bis yang berada di belakang. Tak lama setelah itu mereka kembali berhasil mencegat bis kedua. Sempat terjadi duel dengan Nadia, salah satu anak buah Kapten Luo Peng. Tetapi kelompok ini berhasil menjatuhkannya keluar dari bis. Untung saja Nadia berhasil selamat. Pada akhirnya rombongan Kapten berhasil melewati badai. Ketika keadaan sudah mulai aman, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Akibat sinyal yang mati total, mereka tak menyadari dua bis yang berada di belakang telah menghilang. Kemudian Kapten memutuskan mencari kedua bis tersebut menggunakan helikopter. Dan ia meminta bantuan Mei, seorang insinyur yang paham seluk-beluk wilayah gurun tersebut. Ternyata yang melawan bis tersebut adalah kelompok Henry termasuk Chris. Tetapi mereka hanya menyandra 5 orang tawanan. Sisanya mereka tinggalkan begitu saja di dalam bis. Dari helikopter tersebut, Kapten menyadari kalau badai tadi adalah badai buatan menggunakan sebuah mesin. Tak lama setelah itu, pada akhirnya Kapten berhasil menemukan keberadaan Nadia dan satu bis yang telah kosong. Lewat monitor, Nadia menjelaskan yang terjadi dan ke arah mana para penyerbu itu pergi membawa para tawanan. Kapten lalu menghubungi anak buahnya yang bernama John untuk mengikutinya menggunakan GPS. Singkat cerita, Kapten Luo Peng berhasil menemukan mobil kelompok Chris, hingga aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak pun terjadi. Di sela itu, Kapten menugaskan bis yang lain untuk bergerak menuju ke zona hijau, sementara dirinya akan menyusul dari belakang. John berhasil melumpuhkan satu mobil kelompok Henry. Sialnya, kelompok Chris berhasil menembak jatuh helikopter milik John. Singkat cerita, Kapten Luo Peng berhasil menemukan bis tersebut. Tetapi 5 orang ditawan oleh kelompok Chris. Salah satunya adalah Profesor Chen. Sementara itu, kelompok Henry tiba di markas. Chris mulai menyadari ada yang tidak beres dengan misi ini. Ia lantas memaksa Henry mengatakan siapa sebenarnya yang menugaskan mereka. Lalu tiba-tiba Owen muncul. Ternyata ialah dalang dari penculikan ini, termasuk penyerangan terhadap kilang minyak Unicom. Owen lantas menjelaskan tujuannya melakukan ini semua, tak lain untuk mencuri minyak milik perusahaan Unicom yang sudah 16 tahun mengeruk sumber kekayaan di gurun tersebut. Tetapi Chris tak peduli dengan semua rencana Owen. Ia hanya membutuhkan bayarannya dan segera pergi dari sana. Tetapi Owen masih membutuhkan jasa Chris, dan ia menolak membantu mendapatkan sumber air bersih jika Chris menolak bekerja untuknya. No money, no water. With you. Whatever you want.
Chris tak peduli dengan semua itu dan tetap akan pergi, meskipun Henry mencoba menghalanginya. Chris meminta Henry mengantar uang bagiannya. Owen yang murka langsung membantai Henry dan 2 orang kelompok setianya, termasuk seorang tawanan yang berusaha melarikan diri. Kemudian ia menugaskan anak buahnya membawa mayat Henry ke menara radio dan membuat seolah-olah Henry dihabisi oleh kelompok Kapten Luo Peng sebagai bentuk balas dendam. Di lain sisi, Kapten melihat mobil Chris dan ia langsung mengikutinya sampai ke pemukiman. Di sini Chris menunggu kedatangan Henry untuk membawa uang bagiannya. Tanpa ia sadari, Henry telah tewas dibantai oleh Owen. Pada akhirnya Kapten berhadapan langsung dengan Chris. Ia langsung bertanya kemana kelompok Chris membawa kelima tawanan tersebut. Come for my people. What are you doing in the desert? Tetapi Chris tak mengaku. Kapten yang kesal berniat ingin menghajarnya, tetapi batal karena seorang anak kecil mendekati Chris. Tak lama setelah itu, Kapten Luo Peng mengikuti Chris yang sedang mengarah ke menara radio yang menjadi markas kelompok Henry. Di sana ia menemukan mayat Henry dan seorang mayat tawanan Unicop. Chris sangat terpukul atas kematian Henry, dan ia mengira kalau adiknya itu tewas dibantai oleh Kapten Luo Peng. Tak lama kemudian Kapten masuk ke sana dan baku hantam pun tak terelakkan lagi. Di tengah baku hantam, Kapten menuduh Chris yang membunuh tawanan tersebut. Sebaliknya, Chris menuduh Kapten yang membunuh adiknya, tetapi keduanya sama-sama membantah. Di tengah itu muncul pasukan tentara Inggris yang dipimpin oleh Andre. Ia datang untuk mengambil uangnya yang dirampok oleh kelompok Henry. Sialnya, Chris tak sengaja menarik pemicu granat yang mereka pegang. Melihat itu, Andre dan anak buahnya bergegas keluar. Untungnya Chris berhasil menjinakkan granat tersebut. Lalu tiba-tiba Chris dan Kapten berada dalam posisi terjebak tanpa senjata. Pada akhirnya mereka berdua melawan serangan tersebut dengan senjata granat. Tiba-tiba baku tembak terhenti. Kapten mengira mereka semua sudah mati atau pergi. Kapten menodongkan senjatanya ke arah Chris, sembari bertanya kemana para tawanan itu dibawa. Tetapi Chris tetap tak mau menjawab dan langsung keluar dari sana. Ternyata benar, kelompok Andre telah tewas di tempat. Akhirnya Chris mengatakan kemana para tawanan Kapten sekarang disekap. Ternyata Kapten Luo Peng dan Chris memiliki banyak kesamaan. Sama-sama mantan pasukan khusus yang memiliki karakter suka melawak. Jadi tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menyesuaikan diri. Without the Dongge, we're gonna steal all. Beralih ke Owen yang saat ini sudah berada di kilang minyak Unicop. Ia memaksa Profesor untuk menyebutkan kode akses dogelnya. Tetapi Profesor enggan memberitahu karena Owen akan mencuri minyak mereka. Lalu inilah yang dilakukan oleh Owen. Tetapi Profesor masih tetap bungkam, meskipun sudah 2 orang sandera yang tewas. Sampai akhirnya Owen mengancam akan menembak sandera yang terakhir, yang tak lain adalah putra sematawayang Profesor. Profesor mengatakan kalau semua kode itu ada di dalam tasnya, tetapi ia tak tahu kemana tas itu. Merasa terancam, putra Profesor pun menyarankan agar Owen melacak ponsel milik Profesor yang ada di dalam tasnya. Di mana ternyata tas itu ada bersama Mei, anak Kapten. Sedangkan saat ini Mei, Chris, dan Kapten saat ini ada di panti asuhan yang dikelola oleh Chris. Tak lama kemudian Kapten ditelepon oleh Ming, anak buahnya yang saat ini sudah berhasil mengevakuasi pekerja Unicop ke zona hijau.
Setelah itu May melapor kalau seseorang menelpon ponsel profesor yang ada di dalam tasnya. Tetapi sedetik kemudian orang itu malah mematikannya. On his farm. That is a good look. Melihat perwatakan ceria Chris yang sangat peduli dengan anak-anak terlantar, May dan Kapten pun merasa tersentuh. Secara tidak langsung membuat hubungan ayah dan anak ini kembali dekat. By the way, Beberapa jam kemudian Kapten, May, dan Chris menyadari kelompok Owen mengendap untuk menyerang tempat tersebut. Lalu May menyuruh semua anak-anak bersembunyi. Sedangkan Kapten dan Chris membantai mereka semua satu persatu secara mengendap. just say behind you. Chris dan Kapten yang sudah berpengalaman di medan perang tampak tak begitu kesulitan menangani mereka semua. Meskipun Chris nyaris saja tewas. Kini kedua kelompok saling mendorongkan senjata. Lalu Mike, anak buah terkuat Owen, mengatakan mereka datang hanya untuk mengambil tas profesor yang ada bersama May. You're not gonna find her. I'm only here for the best. No! What do you do? Mendengar itu, Chris langsung menyerahkan tas tersebut meskipun sempat dihalangi oleh May. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka langsung pergi dari sana. Chris mengatakan kalau ia terpaksa melakukan hal tersebut untuk melindungi pemukiman ini. How much oil? Di keesokan harinya, May menjelaskan isi dalam tas tersebut yang berupa kode untuk mengakses jutaan barel minyak milik Unicop. Chris mengatakan untuk mencuri jutaan barel minyak, Owen membutuhkan setidaknya 500 truk pengangkut minyak. May mengatakan kalau Owen tidak membutuhkan truk karena Unicop memiliki pipa yang terhubung ke setiap dermaga. Akhirnya Kapten dan Chris berencana akan mendatangi kilang untuk mencegah pencurian tersebut. May sempat ingin ikut karena ia paham dengan seluk-beluk kilang minyak tersebut, tetapi dilarang oleh Kapten karena terlalu beresiko. We can go. Let's go. Tak lama setelah mereka berdua beranjak pergi, May memutuskan menyusul dari belakang. Sementara itu Owen dan kelompoknya sudah bersiap-siap akan menyedot minyak tersebut menggunakan kapal tanker. Di bawah ancaman senjata Owen, Profesor mulai membuka akses minyak itu. Proses penyedotan memakan waktu sampai 24 jam. Tak lama setelah itu Kapten dan Chris sampai. Kedatangan mereka berdua disambut dengan baku tembak. Setelah berhasil menerobos menara keamanan, Kapten dan Chris mulai menyusup ke dalam kilang dan bertarung dengan anak buah Owen. Owen sendiri menyadari kedatangan mereka berdua, tetapi ia tampak tak khawatir, karena puluhan anak buahnya yang merupakan tentara bayaran terlatih, pasti dapat dengan mudah membantai mereka berdua. Setelah berhasil membantai pasukan yang berjaga di luar, Kapten dan Chris langsung menyusup ke dalam ruang komputer. Di sana mereka berdua kembali berhadapan dengan Mike. Mereka berdua sempat terpojok karena kehabisan amunisi. Namun berkat kerjasama yang solid, Mike pun berhasil mereka kelabui. Chris berusaha menangkap Owen, tapi sayangnya ia terlambat. Kebetulan May tiba. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung mengejar mobil Owen. Sedangkan duel antara Kapten dan Mike terus berlanjut. Di balik itu, mobil May dan Chris diserang oleh mobil canggih Unicop yang dikendarai oleh Owen. Namun Chris tak tinggal diam.
Duel antara Kapten dan Mike semakin sengit, namun berlangsung seimbang. Tetapi pada akhirnya Kapten Luo Peng berhasil mengalahkan Mike. Di lain sisi, mobil Owen akhirnya kehabisan amunisi, dan ia sengaja memancing Chris mengejar ke arah jalan pintas. Menggunakan mobil itu, Mei nekat meluncur bebas ke dataran rendah. Namun inilah yang terjadi. Untungnya tak lama setelah itu Kapten muncul menggunakan semua truk minyak. Lewat jalur dengan kecepatan tinggi, akhirnya mereka bertiga berhasil mencegah truk Owen hingga terpental dan meledak, lalu menimpa mobil Owen. Owen selamat, namun supirnya harus tewas di tempat. Dalam keadaan sekarat, Owen masih berusaha untuk melarikan diri. Sempat terjadi kendala saat akan melakukan pengejaran. Namun tak lama kemudian truk kembali berfungsi, dan pengejaran pun kembali berlanjut. Dengan kecepatan tinggi, truk itu berhasil mencegat mobil Owen. Namun sialnya rem tersebut malah tidak berfungsi. Untungnya Mei dan Kapten dengan sigap melompat keluar dari truk, sembari mengikat tali pada mobil Owen yang tersangkut. Akibatnya mereka berdua kini menggelantung ke bawah jurang. Melihat itu, Owen langsung menghidupkan mobilnya dan menjatuhkannya ke jurang. Beruntung Kapten dengan sigap melepaskan ikatan tali tersebut, hingga pada akhirnya Owen tewas seorang diri. Mei dan Kapten baru menyadari kalau Chris tidak ada. Mereka berdua mengira kalau Chris tewas terpental bersama truk tersebut. Lalu tiba-tiba Chris muncul. Ternyata ia masih hidup karena sempat keluar dari truk dan menggelantung ke tepi jurang. Right, how do we get out of here? I have an idea. Di lain sisi, anak buah Kapten berhasil menghentikan proses penyedotan minyak dari dermaga. Di akhir film, Unicop kembali membuka akses air di pemukiman warga. Dan setelah semua misi selesai, film pun tamat. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.